Selamat datang di channel Cingte Horor, tempat di mana kamu bisa mendengarkan cerita-cerita horor bukan agar kamu menjadi seorang yang penakut, melainkan agar kamu menjadi orang yang berani menghadapi ketakutan-ketakutanmu. Selain itu, jika suatu hari kamu berada dalam posisi seperti di dalam cerita-cerita horor yang saya bawakan, kamu sudah tahu dan sudah siap untuk menghadapinya. Sebelum ceritanya dimulai, tolong bantu channel ini dengan subscribe, like, komen, dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar kamu bisa terus mendapatkan cerita terbaru. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Kehidupan rumah tanggaku bersama Arumi sebenarnya adalah definisi dari ketenangan yang membosankan. Arumi adalah wanita yang sempurna, lembut, penurut, dan selalu memastikan kemejaku rapi sebelum aku berangkat ke kantor arsitek tempatku bekerja. Namun setelah 5 tahun pernikahan, ketenangan itu mulai terasa seperti jeratan yang mencekik. Aku mendambakan sesuatu yang lebih, sesuatu yang mampu memacu adrenalin di bawah kulitku, dan sesuatu itu datang dalam rupa Laras, adik kandung Arumi. Sore itu hujan turun dengan lebat, membilas kaca jendela rumah kami saat sebuah taksi berhenti di depan pagar. Laras keluar dengan membawa koper besar. Arumi sudah memberitahuku jauh-jauh hari bahwa adiknya akan tinggal bersama kami untuk menyelesaikan kuliahnya di kota ini. Namun, aku tidak pernah menyangka bahwa gadis kecil yang dulu kulihat di foto pernikahan kami telah berubah menjadi sosok yang begitu memikat. "Mas Rian, ini Laras. Masih ingat kan?" Arumi memperkenalkannya dengan senyum tulus yang selalu menghiasi wajahnya. Aku terpaku sejenak. Laras berdiri di ambang pintu dengan pakaian yang sedikit basah karena air hujan. Kulitnya sangat pucat, hampir seperti porselen yang tidak pernah tersentuh sinar matahari. Namun entah bagaimana, ia tampak bersinar di bawah lampu ruang tamu yang temaram. Rambut hitamnya yang panjang tergerai, dan mata itu memiliki kedalaman yang ganjil, seolah-olah ada sesuatu yang sedang mengintai dari balik pupil hitamnya yang pekat. "Halo Mas Rian, maaf kalau saya jadi merepotkan di sini." Suara Laras terdengar rendah, sedikit serak namun sangat merdu di telingaku. "Sama sekali tidak Laras, anggap saja rumah sendiri," jawabku, berusaha mengatur nafas agar suaraku tidak terdengar bergetar. Malam itu, kami duduk bertiga di meja makan. Arumi memasak sayur lodeh dan ikan goreng, makanan rumahan yang biasanya terasa nikmat, namun malam ini seleraku teralihkan sepenuhnya. Aroma masakan Arumi kalah telak oleh sebuah wangi yang menguar dari tubuh Laras. Itu bukan aroma parfum buatan Perancis yang biasa dipakai rekan kantorku, itu adalah wangi bunga kamboja dan melati yang sangat kuat, bercampur dengan bau tanah yang basah setelah hujan. Aroma itu mistis, memabukkan, dan entah mengapa terasa sangat purba. "Laras, kenapa tidak dimakan ikannya? Kamu pucat sekali, apa kamu sakit?" Arumi bertanya dengan nada khawatir sambil menyentuh kening adiknya. Laras hanya senyum tipis, sebuah senyuman yang tidak mencapai matanya. "Aku hanya sedang tidak lapar, Mbak. Aku lebih suka melihat kalian makan." Aku memperhatikan jemari Laras yang panjang dan lentik saat ia memainkan pinggiran piringnya. Gerakannya sangat lambat, hampir seperti gerakan dalam mimpi. Tiba-tiba, mata kami bertemu. Laras tidak berpaling. Ia justru menatapku dengan intensitas yang membuat jantungku berdegup kencang secara tidak wajar. Ada sesuatu yang sangat berani, sekaligus berbahaya dalam tatapannya itu. Di bawah meja, tanpa sengaja, kaki kami bersentuhan. Aku berniat menarik kakiku, namun rasa dingin yang luar biasa dari kulitnya justru membuatku terpaku. Ia tidak menjauhkan kakinya, ia justru menekannya pelan ke arahku. "Mas Rian, kenapa? Kok mukanya merah begitu?" Arumi bertanya sambil menyodorkan segelas air putih. Aku tersedah kecil, segera meraih gelas itu dan meminumnya sampai habis. Hanya gerah Arumi, mungkin pendingin ruangannya sedang bermasalah." Aku berbohong. Aku tidak merasa gerah karena suhu ruangan, melainkan karena gejolak aneh yang mulai membakar logikaku. Di meja makan itu, di bawah cahaya lampu yang tiba-tiba berkedip sesaat, aku menyadari bahwa ketenangan rumah tangga yang selama ini kubanggakan baru saja retak. Dan yang lebih mengerikan, aku tidak punya keinginan sedikit pun untuk memperbaikinya. Aku terus menatap Laras, dan di balik wajah cantiknya yang kaku, aku seolah melihat sebuah pintu terbuka menuju kegelapan yang sangat indah, namun mematikan.
Kegelapan itu tidak membuatku takut. Ia justru memanggilku seperti magnet yang menarik besi berkarat. Setelah makan malam yang penuh ketegangan itu berakhir, aku mencoba menyibukkan diri di ruang kerja. Namun bayangan Laras yang duduk di meja makan terus menghantui setiap tarikan napasku. Aroma Kamboja itu seolah telah meresap ke dalam pori-pori kayu di rumah ini, membuatku sulit untuk berpikir jernih. Malam semakin larut saat aku memutuskan untuk masuk ke kamar. Di sampingku, Arumi sudah terlelap dengan napas yang teratur. Istriku adalah wanita yang tulus, namun kesempurnaannya malam ini terasa hambar, seperti hidangan tanpa garam. Aku berbaring menatap langit-langit, mendengarkan detak jam dinding yang terdengar seperti suara langkah kaki yang mendekat. Kamar kami berbagi tembok yang sama dengan kamar tamu yang kini ditempati Laras. Kesunyian malam membuat pendengaranku menjadi berkali-kali lipat lebih tajam. Tiba-tiba, dari balik tembok itu, aku mendengar sesuatu. Bukan suara barang jatuh atau langkah kaki, melainkan sebuah bisikan. Suaranya sangat rendah. Namun karena kesunyian yang mencekam, bisikan itu terdengar seperti desahan yang merambat di antara sela-sela semen dan batu bata. Aku mendekatkan telingaku ke dinding, menahan napas agar tidak melewatkan satu bunyi pun. Suara itu bukan bahasa yang kukenal. Itu terdengar seperti gumaman mantra dalam nada yang monoton dan berat, diselingi dengan bunyi gesekan kulit yang bertemu dengan sesuatu yang kasar. "Laras?" bisikku pelan, hampir tak terdengar. Seketika itu juga, suara di balik tembok berhenti. Keheningan yang mengikuti setelahnya terasa lebih menyesakkan daripada suara tadi. Aku merasa seolah Laras juga sedang menempelkan telinganya di sisi tembok yang lain, mendengarkan detak jantungku yang berpacu liar. Ada sensasi dingin yang merambat dari dinding tersebut, menembus telapak tanganku dan menjalar hingga ke tulang punggung. Aku merasa bulu kuduku berdiri, namun rasa penasaran yang gelap lebih kuat daripada naluri bertahan hidupku. Keesokan harinya, Arumi harus pergi pagi-pagi sekali ke pasar induk untuk belanja bulanan. Ini adalah kesempatan yang sudah kunantikan sejak mata kami bertemu di meja makan. Aku berdiri di depan pintu kamar Laras, ragu sejenak sebelum akhirnya mengetuk pelan. Tidak ada jawaban. Aku mencoba memutar kemau pintu dan ternyata tidak dikunci. Saat pintu terbuka, aroma Kamboja itu menyeruak keluar dengan begitu kuat, hampir membuatku mual sekaligus bergairah. Laras sedang duduk di tepi ranjang, memunggungi pintu. Ia mengenakan gaun tidur tipis berwarna putih yang kontras dengan rambut hitam pekatnya. Ia tidak menoleh. Namun aku tahu ia sadar akan keberadaanku. Aku melangkah mendekat, merasa seperti pencuri di rumahku sendiri. Saat aku berdiri tepat di belakangnya, aku melihat tangannya sedang mengusap-usap sebuah cermin kecil dengan gerakan yang sangat mekanis. "Mas Rian menyukai apa yang Mas dengar semalam?" tanyanya tanpa berbalik. Suaranya membuatku terpaku. Jadi dia tahu aku menguping. Aku memberanikan diri untuk menyentuh pundaknya. Kulitnya terasa jauh lebih dingin daripada semalam, seolah-olah aku sedang menyentuh permukaan marmer di dalam lemari es. Saat jemariku bersentuhan dengan kulitnya, Laras perlahan memutar tubuhnya. Matanya yang sayu menatapku dengan tatapan yang seolah-olah sedang menelanjangi semua dosa yang tersimpan di kepalaku. Aku meraih tangannya, menempelkan telapak tanganku ke pipinya yang pucat, dan membisikkan sesuatu yang membuat darahku berdesir hebat. "Mbak Arumi tidak akan pernah bisa memberikan apa yang bisa kuberikan, Mas," bisiknya sambil tersenyum misterius. Pada saat itu, aku kehilangan akal sehatku. Aku menariknya ke dalam pelukanku, mengabaikan segala peringatan batin bahwa wanita ini bukan sekedar adik ipar biasa, melainkan badai yang akan meruntuhkan seluruh hidupku. Aku tidak peduli pada Arumi. Aku tidak peduli pada janji suci pernikahan. Yang kuinginkan saat ini hanyalah memadamkan rasa haus yang membakar ini, meski aku harus minum racun dari tangan Laras sendiri. Di bawah cahaya pagi yang masuk melalui celah gorden, aku memulai pengkhianatan ini dengan sebuah ciuman yang terasa seperti aroma tanah kuburan. Rasanya ganjil. Bibir Laras tidak terasa seperti daging manusia yang hangat, melainkan lebih menyerupai tekstur kelopak bunga yang sudah layu dan lembab. Namun, ada semacam candu yang merayap masuk ke dalam kerongkonganku. Sebuah rasa manis yang memuakkan, namun membuatku ingin terus mencecapnya.
Aku seolah kehilangan kendali atas motorik tubuhku sendiri, membiarkan Laras menuntun tanganku untuk merengkuh pinggangnya yang terasa sangat ringkih, seolah tulang-tulangnya terbuat dari kayu kering yang mudah patah. Logikaku telah mati tepat saat aku memejamkan mata. Aku tidak lagi memikirkan Arumi yang mungkin sedang tawar-menawar di pasar, atau betapa kejinya perbuatan ini dilakukan di dalam rumah yang kami bangun dengan kasih sayang. Di dalam pelukanku, Laras mulai mengeluarkan suara gumaman kecil yang menyerupai nyanyian sedu sedan. Setiap kali kulit kami bersentuhan, aku merasakan sengatan dingin yang menjalar, diikuti oleh rasa lemas yang luar biasa pada persenianku. Seolah-olah setiap kali aku menyentuhnya, ada sedikit energi kehidupan yang ia hisap dari balik pori-poriku. "Mas Rian, jangan pernah melepaskanku," bisik Laras di sela-sela napasnya yang tidak beraturan. Suaranya tidak lagi terdengar merdu. Ada nada geraman halus yang terselip di sana, mirip suara binatang buas yang sedang mempertahankan mangsanya. Aku mengangguk seperti kerbau yang dicocok hidungnya, tenggelam dalam delusi yang ia ciptakan. Namun, saat kepalaku terkulai di bahunya, aku melihat sesuatu yang membuat jantungku mencelos. Di permukaan kulit leher Laras yang putih bersih, muncul bintik-bintik hitam kecil yang bergerak-gerak seperti ulat. Aku mengerjapkan mata, mengira itu hanya ilusi akibat rasa lelah. Dan seketika bintik itu menghilang, kembali menjadi kulit porselen yang mulus. Setelah percumbuan gila itu berakhir, aku berdiri dengan kaki yang gemetar hebat. Aku merasa sangat haus, seolah seluruh cairan di tubuhku telah menguap. Laras tetap duduk di ranjang, merapikan rambutnya dengan tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Ia menatapku dengan senyum penuh kemenangan, sementara aku tertatih keluar dari kamarnya menuju kamar mandi. Aku perlu membasuh wajahku. Aku perlu memastikan bahwa aku masih manusia yang berpijak di bumi. Di depan cermin kamar mandi, aku menyalakan keran dan membasuh mukaku berkali-kali. Namun, saat aku mendongak untuk melihat pantulan diriku, aku tersentak hingga hampir jatuh terjungkal. Di cermin, wajahku tampak sangat pucat dengan lingkaran hitam yang dalam di bawah mata. Dan yang lebih mengerikan, saat aku membuka kancing kemejaku, aku menemukan sebuah tanda di dadaku, tepat di atas jantung. Ada memar berwarna biru keunguan yang membentuk pola seperti tangan mungil yang sedang mencengkeram. Memar itu terasa berdenyut, seirama dengan detak jantungku yang kian melemah. Rasa sakit yang tajam mulai menusuk-nusuk dari dalam, seolah ada sesuatu yang mencoba menembus keluar dari rongga dadaku. Aku berusaha menggosok tanda itu dengan sabun, namun rasa sakitnya justru semakin menjadi-jadi. Pada saat itulah, pintu depan rumahku terdengar terbuka. Arumi telah pulang. Aku segera memakai kembali kemejaku dengan tangan yang gemetar, mencoba menyembunyikan tanda pengkhianatan itu. Namun, di dalam kegelapan yang kini mulai menyelimuti batinku, aku tahu bahwa tanda itu bukan sekedar memar biasa. Itu adalah segel bahwa nyawaku kini telah menjadi milik sesuatu yang bukan lagi manusia. Aku melangkah keluar dari kamar mandi dengan langkah gontai, berusaha memasang wajah senormal mungkin saat menyambut Arumi di dapur. Istriku tersenyum lebar, menunjukkan sayuran segar yang baru dibelinya. Sementara aku merasa seperti seorang aktor yang sedang memainkan peran paling berbahaya dalam hidupku. Setiap kali Arumi mendekat, dadaku berdenyut kencang, seolah memar biru itu menolak keberadaannya. Beberapa hari berlalu, dan obsesiku terhadap Lara semakin tidak terkendali. Aku sering mencuri waktu untuk masuk ke kamarnya saat ia sedang mandi atau berada di ruang tengah bersama Arumi. Aku seperti seorang pecandu yang mencari dosis berikutnya. Sore itu, rasa penasaranku membawaku untuk menggeledah lemari kecil di sudut kamarnya. Di sana, di antara tumpukan pakaian yang selalu beraroma bunga Kamboja, aku menemukan sebuah kotak kayu jati tua yang terkunci rapat. Dengan menggunakan obeng kecil yang kubawa,
Aku berhasil mencongkel penutupnya. Di dalam kotak itu tidak ada perhiasan atau surat cinta. Hanya ada tumpukan selendang berwarna merah darah yang kainnya terasa kasar dan dingin. Namun, yang membuat jemariku membeku adalah bau yang keluar dari kotak tersebut. Bau amis darah segar yang bercampur dengan aroma busuk yang disamarkan oleh wangi melati. Saat aku mengangkat salah satu selendang, aku melihat bercak-bercak hitam yang mengering, berpola seperti jejak tangan yang meronta. Apa yang sedang Mas cari? Suara Laras terdengar tepat di belakang telingaku. Aku tersentak hingga kotak itu jatuh dari tanganku. Laras berdiri di ambang pintu, namun ada yang berbeda darinya. Ia tidak memakai pakaian tertutup seperti biasanya, melainkan ia mengenakan gaun tidur tanpa lengan, dan untuk pertama kalinya, aku melihat lehernya secara utuh. Di sana, melingkar sempurna di sekeliling leher jenjangnya, terdapat sebuah bekas jahitan kasar yang masih tampak basah, seolah kepalanya pernah terpisah dari tubuhnya dan dijahit kembali dengan benang hitam yang tebal. Aku terpaku, lidahku keluh untuk bertanya. Laras mendekat dengan gerakan yang sangat halus, hampir seperti melayang di atas lantai. Ia mengambil selendang merah dari lantai dan melingkarkannya ke leher, menutupi jahitan mengerikan itu dengan gerakan anggun. Matanya kini berkilat merah dalam keremangan sore, dan ia mencengkeram rahangku dengan kekuatan yang tidak masuk akal bagi wanita seukurannya. "Mas sudah berjanji untuk memberikan seluruh diri Mas padaku, bukan?" bisiknya. Dan kali ini, aku bisa mencium bau busuk yang keluar dari mulutnya. "Jangan pernah mencoba mencari tahu apa yang ada di balik kain ini, kecuali Mas siap untuk melihat kebenaran yang akan menghancurkan kewarasanmu." Laras menarik wajahku mendekat, dan aku hanya bisa pasrah saat ia membisikkan sebuah janji suci yang lebih mirip sebuah kutukan. Ia meminta aku bersumpah untuk menjadi miliknya selamanya, tidak hanya dalam hidup, tapi juga dalam kematian. Di bawah pengaruh sihir yang mengaburkan logikaku, aku mengangguk pelan. Aku menyanggupi sumpah itu, tanpa menyadari bahwa dengan kata iya, aku baru saja menyerahkan kunci gerbang neraka kepada adik iparku sendiri. Saat ia melepaskan cengkramannya, aku merasa sebagian dari jiwaku baru saja terengut, meninggalkan lubang hampa yang mulai dipenuhi oleh kegelapan yang pekat. Sejak sumpah itu terucap, suasana di rumah kami berubah secara drastis. Udara terasa lebih berat dan dingin, seolah-olah oksigen telah digantikan oleh kabut tipis yang menyesakkan dada. Arumi, yang biasanya ceria, kini sering terlihat murung dan gelisah. Ia mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres, bukan hanya pada hubungan kami, melainkan pada rumah yang selama ini menjadi tempat perlindungannya. "Mas, apa kamu tidak mencium bau sesuatu?" tanya Arumi suatu malam saat kami sedang berada di ruang tamu. Aku yang sedang berpura-pura membaca buku hanya bergumam tanpa menoleh. "Bau apa? Aku tidak mencium apa-apa." "Bau bangkai, Mas. Seperti ada tikus yang mati di balik tembok, tapi baunya pindah-pindah." Suara Arumi bergetar. "Dan lagi, akhir-akhir ini aku sering menemukan banyak sekali cicak dan kecoa mati di depan pintu kamar Laras. Semuanya mati dengan perut yang pecah, Mas." Aku menutup buku dengan kasar, menatap Arumi dengan tatapan tajam yang belum pernah kuberikan sebelumnya. Pengaruh Laras telah meracuni pikiranku, membuatku melihat istriku sendiri sebagai gangguan yang harus disingkirkan. "Jangan bicara sembarangan tentang adikmu sendiri, Arumi. Mungkin itu hanya perasaanmu saja. Jangan menjadi gila hanya karena masalah kecil." Arumi tersentak. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia tidak menyangka suaminya yang dulu begitu penyayang bisa berubah menjadi sekasar ini. Namun aku tidak peduli. Bagiku air mata Arumi hanyalah sekadar cairan yang tidak berarti. Pikiranku sepenuhnya tertuju pada Laras yang sedang berada di kamarnya, mungkin sedang menunggu kepulanganku ke dalam pelukannya yang mematikan. Malam itu,
Saat Arumi sudah tertidur karena kelelahan menangis, aku berjalan menuju dapur untuk mengambil minum. Di sana, aku melihat pemandangan yang membuat jantungku hampir berhenti. Di lantai dapur yang bersih, berderet rapi puluhan bangkai serangga dan hewan kecil lainnya yang membentuk garis lurus menuju kamar Laras. Bau busuk yang dikatakan Arumi kini tercium sangat pekat di hidungku. Namun anehnya, otakku justru menerjemahkan bau itu sebagai aroma melati yang paling harum. Aku merasa indera penglihatanku mulai menyesatkan diriku sendiri. Saat aku melihat ke arah cermin di ruang makan, bayangan yang terpantul bukanlah sosok Rian yang gagah, melainkan seorang pria dengan kulit yang mulai tampak keabu-abuan dan mata yang terlihat kosong. Di belakang bayanganku, tampak sosok Laras berdiri tegak dengan selendang merah yang sedikit tersingkap, memperlihatkan jahitan hitam di lehernya yang seolah-olah sedang bergerak, berdenyut seirama dengan detak jantungku yang kian melemah. Aku terperangkap dalam delusi cinta yang mematikan, menolak untuk bangun meskipun maut sudah berdiri tepat di belakang punggungku. Rasa haus akan kehadiran Laras membuatku kehilangan akal sehat. Hingga pada suatu malam, saat Arumi sedang pergi mengaji di rumah tetangga, aku memberanikan diri masuk ke kamar adik iparku itu. Laras sedang berada di dalam kamar mandi. Aku bisa mendengar suara kucuran air yang terdengar kental dan berat, bukan seperti suara air jernih yang jatuh ke lantai keramik. Langkahku terhenti tepat di depan cermin besar yang berdiri di sudut kamar Laras. Cermin itu dibingkai oleh kayu ukiran kuno yang tampak menghitam, seolah-olah kayu itu pernah terbakar dalam api yang sangat panas. Aku menatap pantulan kamarnya di dalam cermin, namun ada yang salah. Di dalam pantulan itu, kamar Laras tidak terlihat seperti kamar manusia. Dindingnya tampak seperti daging mentah yang berdenyut, dan ranjangnya terlihat seperti tumpukan tulang belulang yang disusun rapi. Tiba-tiba, pintu kamar mandi terbuka. Uap panas menyeruak keluar, namun uap itu tidak berbau sabun, melainkan bau belerang yang menyengat. Laras keluar tanpa sehelai benang pun, hanya selendang merah yang tetap melingkar erat di lehernya. Aku menoleh padanya, melihat kecantikan porselen yang selama ini kupuja. Namun saat mataku kembali melirik ke arah cermin, teriakanku tertahan di kerongkongan. Di dalam cermin itu, sosok yang berdiri di depanku bukanlah wanita cantik berkulit pucat. Pantulan itu menunjukkan sesosok makhluk raksasa yang tingginya mencapai langit-langit kamar. Kulitnya merah membara seperti bara api yang siap meledak, tanpa selembar kulit pun yang menutupi otot-ototnya yang menonjol. Makhluk itu tidak memiliki wajah manusia, matanya hanyalah dua lubang hitam yang memancarkan api, dan di lehernya terdapat lilitan rantai hitam yang menggantikan selendang merah itu. Inilah wujud asli Banaspati yang selama ini bersembunyi di balik rupa Laras. "Mas Rian, kenapa wajahmu ketakutan begitu?" Suara Laras terdengar di telingaku, masih tetap merdu dan lembut, sangat kontras dengan pemandangan mengerikan di dalam cermin. Aku mencoba mundur, namun kakiku terasa seperti terpaku ke lantai. Makhluk di dalam cermin itu menyeringai, memperlihatkan deretan gigi runcing yang berlumuran cairan hitam. Laras mendekat, jemari dinginnya menyentuh dadaku, tepat di atas memar biru yang kini terasa membara. Seketika rasa sakit yang luar biasa menghantam kepalaku, pandanganku mulai kabur, dan bayangan makhluk api di cermin itu perlahan memudar, digantikan kembali oleh wajah cantik Laras yang tampak sedih dan penuh kasih sayang. "Mas hanya kelelahan, lihatlah aku, Mas. Aku adalah milikmu," bisiknya sambil mengelus pipiku. Sihir itu kembali bekerja. Ketakutanku menguap dalam sekejap, digantikan oleh rasa cinta yang buta dan tidak masuk akal. Aku melupakan apa yang baru saja kulihat di cermin. Aku memeluknya erat, menghirup aroma Kamboja yang kini terasa seperti oksigen bagiku. Aku tidak sadar bahwa memar di dadaku kini mulai terbuka sedikit demi sedikit, membentuk lubang kecil yang siap menjadi jalan masuk bagi sesuatu yang ingin bersarang di dalam jantungku. Laras tersenyum di bahuku, sebuah senyuman yang menandakan bahwa waktuku untuk tetap menjadi manusia sudah hampir habis.
Ia melepaskan pelukannya perlahan, lalu menatap mataku dengan binar yang tidak biasa, seolah-olah ia sedang merencanakan sebuah perjamuan besar. Suaranya yang merdu kembali mengisi rongga telingaku, mengajakku untuk pergi jauh dari kebisingan kota, menuju sebuah desa terpencil yang katanya adalah tempat kelahirannya. Tanpa berpikir panjang, aku menyetujuinya. Bahkan tanpa memberitahu Arumi yang sedang terlelap di kamar sebelah. Kami berangkat saat fajar masih berupa garis tipis di ufuk timur. Perjalanan itu terasa sangat panjang dan sunyi, melewati hutan jati yang pohon-pohonnya tampak meranggas seperti jemari raksasa yang mencoba menggapai langit. Semakin jauh kami masuk ke pedalaman, semakin pekat kabut yang menyelimuti jalanan. Mobilku seolah-olah tidak lagi melintasi aspal, melainkan melayang di atas hamparan debu dan daun kering. Laras hanya diam sepanjang jalan. Jemarinya terus memainkan selendang merah di lehernya dengan irama yang membuatku mengantuk. Akhirnya, kami sampai di sebuah desa yang tidak tertera di peta digital manapun. Rumah-rumah di sana terbuat dari kayu yang sudah menghitam dimakan usia, dan tidak ada satupun penduduk yang terlihat beraktivitas di luar. Laras menuntunku menuju sebuah gubuk tua di ujung desa, tempat seorang lelaki tua dengan punggung bungkuk sedang duduk di balai-balai. Lelaki itu adalah Mbah Jungut, yang konon merupakan tetua di desa tersebut. Matanya yang buta sebelah menatapku dengan tajam, seolah-olah ia bisa melihat kegelapan yang sedang menggerogoti jantungku. Barang siapa memakan buah terlarang dari pohon yang busuk, maka ia akan menjadi pupuk bagi pohon itu. Ucap Mbah Jungut dengan suara parau yang terdengar seperti gesekan amplas. Aku tersentak mendengar peringatan itu, namun Laras segera menggenggam tanganku. Rasa dingin dari telapak tangannya seketika menghapus rasa takutku, menggantinya dengan keinginan yang menggebu-gebu untuk terus berada di sampingnya. Aku mengabaikan peringatan Mbah Jungut, menganggapnya sebagai igawan orang tua yang sudah pikun. Aku hanya ingin menghabiskan malam ini bersama Laras, di tempat yang ia sebut sebagai rumah aslinya, tanpa gangguan dari siapapun, termasuk Arumi. Malam itu, desa tersebut terasa sangat hidup dengan cara yang mengerikan. Aku mendengar suara tetabuhan gendang dari kejauhan, diiringi oleh jeritan hewan yang seolah sedang disembelih. Laras mengajakku masuk ke dalam kamar di gubuk itu, yang hanya diterangi oleh sebatang lilin hitam. Ia mulai melepas selendang merahnya perlahan, memperlihatkan jahitan di lehernya yang kini tampak berdenyut lebih cepat. Aku terpaku, bukan karena takut, melainkan karena pesona gelap yang memancar dari tubuhnya. Malam ini, Mas akan tahu apa artinya menjadi satu denganku, bisik Laras sambil memadamkan lilin dengan jarinya. Dalam kegelapan total itu, aku merasakan suhu ruangan meningkat dengan drastis. Udara menjadi panas dan pengap, beraroma belerang dan daging yang terbakar. Aku mencoba bergerak, namun tubuhku mendadak kaku, seolah-olah ada ribuan jarum kasat mata yang menusuk syarafku. Di tengah kegelapan, aku melihat dua titik merah menyala tepat di depan wajahku, mata makhluk yang kulihat di cermin tempo hari. Aku tersadar bahwa perjalanan ini bukanlah sebuah pelarian romantis, melainkan sebuah pengantaran tumbal menuju meja perjamuan yang sudah disiapkan sejak lama. Kegelapan di dalam gubuk itu seolah hidup, bergerak-gerak seperti cairan kental yang mulai membungkus seluruh anggota tubuhku. Aku mencoba berteriak, namun pita suaraku terasa lumpuh, hanya menyisakan suara desis pelan yang langsung tertelan oleh sunyi. Di tengah kegelapan itu, Laras kembali menyalakan lilin hitam, dan cahaya temaramnya memperlihatkan pemandangan yang membuat jiwaku mengerut ketakutan. Kamar itu telah berubah menjadi ruang upacara yang mengerikan. Di tengah ruangan, terdapat sebuah meja makan panjang yang terbuat dari kayu Kamboja utuh. Permukaannya dipenuhi dengan tumpukan bunga melati yang mulai membusuk dan berbagai macam sesajen. Laras berdiri di ujung meja. Namun ia tidak lagi tampak seperti manusia. Kulitnya yang pucat kini mulai mengelupas, menampakkan gumpalan daging merah yang berdenyut di bawahnya. Selendang merahnya ia lepaskan sepenuhnya, membiarkan jahitan di lehernya terbuka lebar dan mengeluarkan cairan hitam pekat. Mas Rian, jangan takut. Rasa sakit ini hanya sementara, namun penyatuan kita akan kekal abadi. Ucap Laras dengan suara yang kini bergema seperti ribuan bisikan yang bersatu.
Dua sosok bertopeng kayu muncul dari kegelapan sudut ruangan, mengangkat tubuhku yang kaku dan membaringkannya di atas meja makan yang dingin. Aku bisa merasakan kelopak melati yang lembab menusuk-nusuk punggungku. Laras mendekat, membawa sebuah pisau perak yang bilahnya diukir dengan aksara kuno yang seolah-olah bergerak mengikuti cahaya lilin. Ia menatapku dengan tatapan lapar, bukan lagi tatapan cinta, melainkan tatapan seekor pemangsa yang siap menyantap hidangan utamanya. Tubuhmu adalah wadah yang sempurna, Mas. Jantungmu yang penuh dengan pengkhianatan adalah bumbu yang paling nikmat untuk membangkitkan kekuatanku. Bisiknya tepat di telingaku. Laras mulai menyanyikan sebuah kidung kematian dalam bahasa yang tidak kumengerti. Suaranya membuat gendang telingaku terasa seperti ditusuk jarum panas. Ia mengangkat pisau perak itu tinggi-tinggi ke udara, sementara makhluk merah di dalam cermin tempo hari tampak berdiri di belakangnya, memegang pundaknya seolah memberikan restu. Aku hanya bisa menangis tanpa suara, melihat ujung pisau itu perlahan turun menuju dadaku, tepat di atas memar biru yang kini telah terbuka menjadi luka menganga. Saat mata pisau itu menyentuh kulitku, anehnya aku tidak merasakan perih. Sebaliknya, aku merasakan sensasi dingin yang luar biasa menjalar ke seluruh pembuluh darahku. Laras menekan pisaunya lebih dalam, membelah rongga dadaku dengan ketepatan seorang ahli bedah. Aku melihat ke bawah dengan mata terbelalak, menyaksikan pemandangan yang mustahil. Dadaku terbuka lebar, tanpa ada setetes darah pun yang memuncrat keluar. Sihir hitam Laras telah membekukan darahku, membiarkan aku tetap sadar sepenuhnya untuk menyaksikan saat-saat terakhir jantungku berdetak di dalam tubuhku sendiri. Aku melihat jemari Laras yang pucak dan dingin itu masuk ke dalam rongga dadaku yang menganga, meraba di antara sela-sela tulang rusukku dengan gerakan yang hampir terasa seperti belayan. Napasnya yang berbau belerang menerpa wajahku saat ia mendekatkan kepalanya, menatap jantungku yang berdenyut lemah dengan binar lapar yang tak lagi ia sembunyikan. "Lihatlah, Mas, jantung ini begitu indah karena penuh dengan noda pengkhianatan kepada Mbak Arumi," bisik Laras. Suaranya kini terdengar seperti gesekan logam yang memilukan. Dengan satu sentakan kuat, Laras memutus urat-urat yang mengikat jantungku. Aku merasakan kehampaan yang luar biasa menghujam pusat kesadaranku. Namun kematian yang kuharapkan tidak kunjung datang. Aku masih bisa melihat, aku masih bisa mendengar, dan aku masih bisa merasakan segalanya dengan ketajaman yang menyiksa. Laras mengangkat jantungku yang masih berdenyut itu tinggi-tinggi, membiarkan cairan hitam yang kental menetes ke wajahnya. Lalu ia menggigitnya dengan rakus di depan mataku sendiri. Setiap kunyahan yang ia lakukan terasa seperti ledakan rasa sakit di seluruh jiwaku. Aku menyadari bahwa Laras yang selama ini kupuja hanyalah cangkang kosong. Tubuh itu telah lama mati dan kini hanya menjadi inang bagi entitas haus darah yang sedang merayakan kemenangannya. Makhluk merah besar di belakangnya tertawa tanpa suara. Sementara tubuhku yang kini tanpa jantung mulai diisi dengan tumpukan bunga melati busuk dan jerami kering oleh sosok-sosok bertopeng yang mengelilingi meja makan. "Sekarang, kau akan menjadi koleksi terindahku, Mas Rian," ucap Laras sambil menyeka sisa cairan hitam di sudut bibirnya. Ia mengambil sebuah toples kaca besar dari bawah meja, yang di dalamnya berisi cairan bening namun berbau anyir. Dengan mantra yang diucapkan dalam nada rendah, aku merasakan jiwaku ditarik paksa keluar dari raga. Rasanya seperti dikuliti hidup-hidup dari dalam keluar. Kesadaranku tersedot masuk ke dalam toples itu, terkurung di dalam ruang kaca yang sempit dan pengap. Dari balik kaca yang buram, aku melihat tubuhku sendiri yang kini sudah dijahit kembali dengan benang hitam kasar, duduk tegak di kursi meja makan layaknya seorang bangsawan yang sedang menunggu jamuan dimulai. Aku berteriak di dalam toples, namun tidak ada suara yang keluar, hanya gelembung-gelembung kecil yang naik ke permukaan. Laras meletakkan toples berisi jiwaku tepat di tengah meja, menghadap ke arah tubuhku yang kini sudah kehilangan nyawa namun tetap bisa bergerak kaku. Ia menatap piring-piring porselin di depan jasadku, lalu meletakkan sebuah penutup saji perak besar di tengah meja. Aku tahu, horor ini belum berakhir, karena Laras sedang menunggu tamu istimewa yang akan melengkapi ritual berdarah ini. Dan tamu itu adalah satu-satunya orang yang masih mencintaiku dengan tulus di dunia ini.
Suara deru mobil yang sangat kukenal terdengar membelah kesunyian desa terpencil itu. Berhenti tepat di depan gubuk tua yang kini menjadi penjara bagiku. Arumi turun dengan langkah terburu-buru. Wajahnya sembab oleh tangis ketakutan setelah menyusul jejak kami melalui GPS ponselku yang sengaja ditinggalkan Laras agar ia bisa menemukan jalan menuju mautnya sendiri. Pintu gubuk terbuka dengan derit yang memilukan, dan Arumi masuk ke dalam ruangan yang hanya diterangi oleh puluhan lilin hitam yang mulai meleleh. Ia terkesiap, menutup mulutnya dengan tangan saat melihatku duduk tegak di ujung meja makan panjang yang dipenuhi bunga melati busuk. Dalam kegelapan yang remang, ia belum menyadari bahwa suaminya bukan lagi manusia berdarah panas, melainkan boneka jerami yang dibungkus kulit yang mulai mendingin. Arumi berlari mendekat, jatuh berlutut di samping kursiku sambil terisak hebat karena merasa telah menemukan apa yang ia cari. "Mas Rian, syukurlah Mas selamat. Ayo kita pulang, Mas. Tempat ini jahat sekali." Tangis Arumi pecah. Jemarinya yang gemetar mencoba meraih tanganku. Namun saat tangannya menyentuh kulitku, ia tersentak karena merasakan kekakuan yang tak lazim, seperti menyentuh kayu yang dibalut plastik. Arumi mendongak, menatap wajahku yang tertunduk lesu. Lalu dengan perlahan ia mengangkat daguku untuk melihat mataku. Seketika itu juga, jeritan paling memilukan yang pernah kudengar keluar dari mulutnya saat ia melihat bahwa mataku hanyalah 2 lubang kosong yang diisi dengan biji kopi hitam. Kepalaku yang hanya diletakkan begitu saja di atas leher yang sudah dijahit kasar, berguling jatuh ke atas piring porselen di depannya dengan suara denting yang nyaring. Laras muncul dari balik kegelapan, berdiri tepat di belakang Arumi dengan senyum kemenangan yang paling mengerikan. Ia membelai rambut Arumi yang sedang histeris, sementara makhluk api Banaspati itu menjulang di belakang mereka, siap untuk menelan jiwa baru yang penuh dengan kesetiaan yang dikhianati. Dari dalam toples kaca di atas meja, jiwaku hanya bisa menyaksikan dengan keputusasaan yang abadi saat Laras mulai mengangkat pisau peraknya ke arah leher Arumi, berniat menjadikannya hidangan pelengkap di meja perjamuan ini. "Lihatlah, Mas Rian, istrimu sangat cantik saat ia ketakutan," bisik Laras yang suaranya kini menggema di dalam toples kacaku, menyiksa jiwaku yang terjebak selamanya. "Sekarang kalian akan bersatu kembali di sini sebagai bagian dari koleksi abadiku yang tidak akan pernah bisa pergi." Tawa Laras meledak memenuhi ruangan itu dengan nada yang merusak kewarasan siapapun yang mendengarnya. Aku terpaksa melihat saat pisau itu mulai bekerja, memisahkan raga Arumi untuk diletakkan di samping jasadku yang sudah kosong. Di atas meja makan yang berbau kematian itu, aku menyadari bahwa pengkhianatanku tidak hanya membunuh diriku sendiri, tetapi juga menyeret satu-satunya cahaya dalam hidupku ke dalam kegelapan yang paling dalam. Kini, hanya ada sunyi yang mencekam di desa itu, di mana kepalaku berada di atas meja makan, menatap kosong ke arah keabadian yang penuh dengan penderitaan. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Selamat, itu artinya kamu semakin menjadi seorang yang pemberani. Saya percaya kamu juga bisa mendengarkan hingga selesai cerita-cerita selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.